warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi bersama kami kelompok 2 pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, tepatnya di kelas B, begitu, yang mana pada kali ini kami akan menggambarkan sebuah video mengenai penerapan teori belajar dalam setting pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita lanjutkan, dalam video ini kita mengambil salah satu teori belajar yang ada, yang mana kami mengambil satu teori, yakni teori kognitif. Nah, kita harus paham dulu nih teman-teman, apa yang dimaksud dengan teori kognitif. Teori kognitif ini adalah salah satu teori belajar yang menggambarkan bahwa belajar merupakan sebuah kegiatan internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, kemudian menganalisis, ada pengolahan informasi, ada problem solving atau penyelesaian masalah, analisis, dan ada juga prediksi. Nah, dalam praktiknya, teori kognitif ini seringkali digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu, kira-kira bagaimana ya praktik dari teori kognitif ini dalam pembelajaran? Baik, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Guru bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Sekarang Ibu absen lebih dahulu ya. Yang pertama, Nurin Izzatul Mufidah. Hadir Bu. Qariatul Azifah hadir. Hadir Bu. Nuzul Azizatul Mulia hadir. Hadir Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin? Saya Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang syarat sah sholat. Nah, kita review kembali kemarin syarat sah sholat apa saja. Ayo disebutkan satu persatu. Dalam contoh ini terdapat proses mengingat, yakni salah satu hal yang ada dalam teori belajar kognitif. Terlihat guru sedang meminta siswanya untuk mereview atau mengingat kembali materi yang telah lalu dan yang telah disampaikan. Saya Bu, yang pertama yaitu suci dari heces dan najis. Yang kedua menutup aurat dengan sempurna. Dan yang ketiga berada di tempat yang suci. Yang kita lanjutkan materi hari ini yaitu mengenai najis. Jadi najis itu dibagi menjadi 3 macam. Nah, sesuai dengan pengertiannya bahwa dalam teori kognitif terdiri dari beberapa proses, salah satunya adalah adanya suatu pemahaman. Artinya, dalam proses belajar mengajar, guru akan memberikan dan menyampaikan materi dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik, misalnya dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami dalam menyampaikan materi, seperti contoh berikut ini. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mutawasithah, dan yang ketiga adalah najis mughalladah. Najis mukhafafah itu contohnya apa? Yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan belum minum, dan selainnya belum makan belum minum selain air susu ibu dan usianya belum genap 2 tahun.
Cara mensucikannya adalah dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Nah, kemudian yang kedua, najis mutawasithah. Itu contohnya adalah kotoran sapi, kotoran ayam, kemudian tinja, air kecil orang dewasa. Nah, cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan ainiyahnya. Maksudnya adalah seperti rupanya, kemudian warnanya, kemudian baunya dihilangkan lebih dahulu, kemudian kita siram pakai air suci yang mensucikan. Dan yang ketiga, yaitu adalah najis mughaladhah, yaitu misalnya dijilat anjing atau babi atau terkena. Nah, maka cara mensucikannya gimana? Yaitu dengan cara membasuh dengan 7 kali ya, dan salah satu basuhannya itu dicampur dengan debu. Oke. Jadi seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, ini ada soal untuk kalian berdiskusi. Jadi begini, bagaimana cara mensucikan apabila ada kotoran ayam di tengah masjid? Apakah kita harus mengepel seluruh masjid atau cukup dibersihkan kotoran itu saja? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan berdiskusi. Baik, Bu. Setelah disampaikan materi, siswa akan mengolah informasi atau materi yang disampaikan guru agar lebih dapat memahami. Misalnya, dilakukan proses diskusi yang di dalamnya bisa juga terdapat kegiatan analisis dan juga prediksi. Anak-anak, karena waktunya telah habis, ayo siapa yang mau membacakan hasil diskusi? Yuk, salah satu. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kami tentang kotoran ayam ketika berada di tengah-tengah masjid itu bagaimana cara mensucikannya. Nah, cara mensucikannya yaitu yang pertama yaitu membuang kotoran ayam tersebut. Kemudian kita bisa mengguyur air di tempat yang ada kotoran ayam tersebut. Nah, kemudian ketika mengguyur air tersebut, kita lihat sampai zatnya itu hilang, yaitu rasa bau warna itu sampai tidak, kalau bau sudah tidak tercium, kalau warna sudah tidak tampak dari kotoran ayam tersebut, dan rasa yang tentunya sudah tidak ada. Begitu, Bu. Oke, sip, benar sekali. Tepuk tangan. Sekarang kok adik, yuk coba praktekkan cara mensucikan najis ringan ya. Ayo. Setelah itu, pendidik juga akan melakukan suatu evaluasi, misalnya dengan metode problem solving atau penyelesaian masalah, untuk mengetahui seberapa paham siswa menyerap materi. Misalnya, siswa diberikan suatu permasalahan untuk mereka selesaikan. Baik, saya akan mempraktikkan tata cara mensucikan najis mukhafafah atau najis ringan. Pada kain ini yang terkena air kencing bayi laki-laki yang baru lahir dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Baik, tata cara mensucikannya cukup dipercikan air sebanyak 3 kali atau lebih baik dibasuh hingga bersih. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Oke. Jadi sekarang cukup sampai di sini pelajarannya. Minggu depan kita bahas mengenai materi hadas. Jangan lupa dipelajari anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita review dulu. Ayo tentang hadas ya. Nah, berdasarkan beberapa hal yang ada dalam proses belajar mengajar tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di atas menerapkan salah satu teori belajar, yakni teori kognitif. Baiklah teman-teman, sudah kita saksikan bersama bagaimana teori kognitif ini disetting atau dilakukan dalam proses pembelajaran, begitu khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.